Karena begini, kadang-kadang kita di Aceh ini agak susah. Ini saya ngomong seperti ini nanti keluar dikatakan ini sekuler ini. Kalau dengan kanun kita bisa memaksa bank konvensional keluar Aceh, masa dengan kanun kita tidak bisa memaksa bank syariah yang punya keuntungan luar biasa tadi untuk membebaskan biaya itu. Tapi sayang hari ini Pak Dahlan nggak hadir ya. Kalau DPR hadir dan dari pemerintah Aceh hadir, besok terus revisi kanun. Ada satu pasal yang mengatakan bahwa ada kewajiban pada bank syariah ya, untuk membebaskan. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Adinda tadi, ya, bahwa yang disampaikan oleh pengusaha itu adalah kendala-kendala praktis di lapangan. Tapi mohon maaf ya, kami para ahli selama ini kadang-kadang ketika menjawab mengajak Anda untuk memahami juga teori. Saya mengatakan ketika kendala praktis dijawab dengan teori, ya nggak ketemu, nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Harusnya, kalau memang ada kendala-kendala praktis implementatif, itu dijawab juga dengan solusi-solusi yang konkret, bukan kita bawa lagi konkret. Nah Pak Zaki, saya berpendapat begini, kalau persoalan bank syariah dan ekonomi syariah dari sisi doktrin sudah selesai, itu selesai, nggak ada diskusi lagi. Yang kita diskusi saat hari ini adalah dari sisi teknis implementasi. Bagaimana implementasinya? Dan ternyata hari ini banyak sekali kendala-kendala di lapangan yang belum terpikirkan pada saat kanun ini dibuat. Saya tidak tahu ya, karena kalau saya kebetulan orang yang belajar hukum, ya, walaupun bukan ahli hukum, ya, ketika dibuat sebuah regulasi itu didahului oleh sebuah naskah akademik. Saya tidak tahu. Saya coba baca naskah akademik dari kanun ini. Rupanya dalam naskah akademik itu tidak ditemukan potensi-potensi hambatan yang dari bapak-bapak sampaikan. Jadi karena tidak dimuat itu, tidak ditemukan itu, maka tidak ada solusi di dalam kanun. Ya. Tidak ada solusi dalam kanun. Nah, ini adalah kenapa tidak ditemukan? Biasa, kan? Karena tidak mungkinlah dalam sebuah itu kita bisa perfect semuanya, tidak mungkin. Ya. Jadi belum ditemukan pada waktu itu. Nah, saya ingin tadi ada pertanyaan, apakah mungkin sebuah kanun itu ditunda? Mungkin saja. Tapi penundaannya juga harus dengan kanun, ya. Bisa saja. Dan yang lebih jauh lagi, kalau memang ternyata terdapat kendala dan segala macam yang belum ada di dalam kanun, sangat terbuka untuk revisi. Tadi ketika bicara tentang ini, saya coba baca-baca naskah akademik. Ini maaf ya Bapak dari perbankan syariah. Dalam soal ini ada yang tidak fair. Ya. Ada yang tidak fair. Di mana tidak fairnya? Ini saya kaitkan dengan keluhan Bapak yang tadi di lapangan. Praktisi. Bank syariah, maksudnya bukan bank perbankan ya, bukan satu-satu bank. Sistem perbankan syariah dengan kebijakan pemerintah Aceh hari ini melalui kebijakan publik berbentuk kanun mendapat monopoli operasional. Jadi ada monopoli operasional. Sehingga bank konvensional harus keluar. Yang ada hanya bank syariah. Kan monopoli operasional namanya. Akibat monopoli operasional ini, bank syariah mendapat keuntungan yang luar biasa. Ya. Asetnya menjadi besar,
pangsa pasarnya juga menjadi bertambah berkali-kali lipat. Tetapi di lain pihak, masyarakat mendapat beban. Apa beban masyarakat? Salah satunya yang Bapak sampaikan tadi, hal-hal teknis. Ketika misalnya dulu para pengusaha di sini dengan gampang transfer uang antar bank tanpa biaya. Sekarang transfer bank harus dengan biaya. Jangan dihitung 6.500 itu kecil. Tapi ketika dikali dengan, kali berapa ya? Ribuan kan? Nah, jadi bisa miliaran juga itu. Nah, jadi masyarakat dirugikan, bank syariah diuntungkan tanpa beban apapun. Ini yang saya katakan tidak fair. Ya? Tidak fair. Dapat monopoli operasional, lalu tidak ada beban apapun. Jadi oleh karenanya, saya ingin saran konkret ya. Saran saya konkret aja ini. Kalau dengan kanun kita bisa memaksa bank konvensional keluar Aceh, masa dengan kanun kita tidak bisa memaksa bank syariah yang punya keuntungan luar biasa tadi untuk membebaskan biaya itu? Masa nggak bisa? Ini yang dilupakan oleh pembentuk kanun dulu. Tapi sayang hari ini Pak Dahlan nggak hadir ya. Kalau DPR hadir dan dari pemerintah Aceh hadir, besok terus revisi kanun. Ada satu pasal yang mengatakan bahwa ada kewajiban pada bank syariah ya, untuk membebaskan biaya transfer antar bank. Ya, ini. Harus seperti itu. Kenapa kalau misalnya permintaan supaya bank saya, kita minta mereka juga buka di bank saya, kita tidak bisa maksa orang di luar, ya kan? Yang bisa kita paksa orang di sini. Nah, jadi oleh karenanya saya kira ini Pak Kepala Biro Ekonomi ada, mudah-mudahan ini disampaikan. Saya kebetulan beberapa waktu yang lalu dengan Pak Gubernur juga menanyakan bagaimana Pak Mawardi ini. Ini kan udah katanya para pengusaha ini udah mulai gelisah. Jangan dilihat pengusaha besar-besar. Ini pengusaha kecil-kecil ya, yang transfer uang beli telur ayam di Medan ya. Lalu ketika mereka transfer, kalau dulu transfernya gratis, sekarang harus bayar gara-gara kanun LKS ini. Nah, jadi kalau tidak ya, maka nanti jawabannya begini. Keberadaan kanun LKS membuat pertumbuhan ekonomi Aceh maju ke belakang. Ya. Nah, ini yang harus dipikirkan. Jadi saya konkret aja sarannya, Pak. Ini, sarankan pada Pak Gubernur dan DPR revisi kanun, ada satu regulasi yang mengatur ini. Ya. Karena bukan hanya pengusaha, Pak. Saya orang yang suka belanja online. Ketika kita belanja online, ketika kita lihat bank yang terima di sana, sedikit juga yang bank syariah. Terpaksa ketika kita transfer, ya antar bank lagi. Nah, jadi yang beban ini bukan hanya kepada pengusaha, tetapi juga kepada rakyat. Ini yang saya katakan tadi tidak fair. Keuntungan besar kepada bank sistem perbankan syariah, tapi kerugian besar bagi masyarakat Aceh, terutama bagi ini. Jadi oleh karenanya saran saya sekali lagi konkret saja, agar pertumbuhan investasi dan bisnis di Aceh tidak terkendala oleh pemberlakuan kanun LKS ini, maka kanun ini kita revisi. Kita revisi dalam rangka apa? Untuk mengatasi dan persoalan-persoalan yang timbul di lapangan. Apakah ini mungkin? Sangat mungkin. Padahal sejak awal kita ingin bahwa keberadaan kanun LKS ini adalah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Dan dia harus menjadi problem solver bagi investasi. Tapi hari ini dari pembicaraan rekan-rekan pengusaha tadi, nampaknya bukan jadi problem solver, tapi problem maker. Ya. Nah, jadi ini harus jadi catatan kita. Ini mohon maaf, saya
Karena begini, kadang-kadang kita ada aja ini agak susah. Ini saya ngomong seperti ini nanti keluar dikatakan ini sekuler ini. Ya. Padahal Pak, mohon maaf Pak, ya. Saya ini begini-begini ya. Saya anggota tim konversi Bank Aceh ketika konversi ke syariah. Pada saat konversi ke syariah ada 2 tim, ya. Ada tim internal yang orang Bank Aceh, ada tim eksternal. Saya anggota tim eksternal yang dipimpin oleh Pak Adnan Ganto. Jadi bukan berarti bahwa saya tidak pro bank syariah. Yang saya katakan tadi adalah keberadaan kanun ini menimbulkan ketidakadilan, tidak fair. Yang diuntungkan tanpa ada beban, yang nggak apa-apa udah harus menanggung beban. Kemudian yang terakhir, pertumbuhan ekonomi ini sok juga bicara ekonomi ini ya. Padahal saya ahli yang bukan-bukan ya. Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh pertumbuhan investasi dan bisnis. Ya. Itu boleh kemanapun dibawa. Tidak ada satu daerah pun, tidak ada satu negara pun yang bisa maju tanpa kemajuan investasi dan bisnis. Problem kemiskinan, ya. Problem kemiskinan, pengangguran, itu tidak bisa diatasi dengan hanya program-program pemerintah. Hanya investasi dan dunia bisnis yang bisa mengatasi ini. Seperti kata Pak Ramli tadi, Bapak kan tidak datang minta proyek kan? Nggak datang minta proyek, tapi Bapak datang menawarkan solusi. Semakin maju usaha Pak Ramli, semakin banyak lapangan kerja terbuka. Semakin banyak lapangan kerja terbuka, semakin usaha pemerintah mengatasi kemiskinan berhasil. Jadi oleh karenanya kita berharap ya, dengan diskusi hari ini ya, kita harus sangguplah menerima yang sedikit lain lah ya. Jangan seperti kita dengar khutbah terus-menerus ya. Kalau seperti dengar khutbah terus-menerus nggak akan selesai ya. Jadi mudah-mudahan dengan keberadaan kanun ini, tentunya dengan merevisi ya Pak Ramli ya. Nanti pada saat revisi Bapak harus hadir ya. Harus hadir dan memberikan cara sehingga jangan sampai implementasi kanun ini merugikan Bapak-bapak. Saya tidak mengatakan, saya rugi juga. Ya. Ruginya di mana? Waktu belanja online. Ya. Saya kira ini lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.